semua, selamat sore. Kenalin aku Yemima dari Unit Aktivitas Tenis Meja IPB. Nama aku Dayu Baratantri. Kalau orang-orang sih biasanya manggil aku Dayu. Saat ini tuh aku bekerja di PT Telkom Indonesia di Assessment Center Indonesia, di HCM-nya Telkom. Umurku 25 tahun dan asalku Jogja. Kalau ini anak-anak ITB semua ya. Kalau dulu aku dari UGM. Kakak punya ini nggak sih kayak interest ke hal-hal lain selain pingpong gitu? Pengalihan. Pernah sih, kan ada kalanya kamu akan jenuh gitu ya. Terus di universitas itu ada namanya kayak kompetisi gitu, kompetisi olahraga kayak futsal, kayak volley gitu. Nah aku pernah nyobain, tapi cuma nyobain doang, nggak yang sampai cuman ikut. Misalnya kan aku punya basicnya ya, jadi kayak misalnya kalau mereka ada pertandingan kayak gitu aku ikut ternyata masuk tim gitu tuh. Terus ya udah ikutan, tapi nggak sampai yang kamu mencoba untuk pergi dari pingpong sih. Tapi soalnya akhir-akhirnya misalnya aku pergi nih, misalnya aku tahu-tahu ikut futsal, misalnya aku ikut volley, akhir-akhirnya tetap aja balik lagi ke pingpong nanti, tetap nggak bisa beralih ya. Emang udah cinta matinya sama pingpong. Iya, benar. Gimana sih Kak cara membagi waktu? Apalagi kan kita tahu kalau kuliah itu kan berat ya, apalagi tugas-tugasnya yang lebih banyak. Gimana cara Kakak tuh ngebagi waktu antara akademis, terus pingpong, sama kegiatan-kegiatan kuliah yang lainnya? Oke, mungkin kalau membagi waktunya itu, waktu kuliah tuh untuk pingpong aku tuh lebih mencari proyek-proyek, maksudnya kayak proyek-proyek pertandingan yang emang aku akan peluangnya gede ya untuk juara, atau peluangnya emang ini nih pertandingan penting gitu. Jadi aku nggak akan mengambil semua pertandingan. Jadi ada kalanya mungkin satu semester tuh aku akan fokus pingpong 2 bulan, 3 bulan. Tapi emang aku nge-planning, aku punya programnya sendiri. Nah, terus itu untuk pingpong. Jadi aku by project biasanya. Sebenarnya itu nggak bagus ya, soalnya harusnya emang kita terus-terusan ya latihan itu. Soalnya kalau misalnya pingpong itu sendiri tuh modelnya, kalau kamu udah vakum sedikit tuh kayak pukulanmu udah berubah gitu loh. Jadi kayak kamu mulai dari nol lagi. Tapi dulu aku melakukan hal tersebut di kuliah, waktu di kuliahan. Jadi kayak misalnya nih semester 1 nanti aku ngambil proyek untuk pingpong, ambil pertandingan pingpong. Terus ada kalanya mungkin di semester 2 atau berapa kadang-kadang aku vakum nggak pingpong. Pernah sekali aku benar-benar dalam satu semester tuh nggak pingpong. Itu sih yang mungkin makanya aku balance, tapi emang ada satu yang emang nggak bisa naik banget gitu loh, nggak bisa di peak seasonnya gitu. Itu sih yang saat ini kayak jadi evaluasi buat diri sendiri sih itu. Terus kalau kita kan belajar dari pengalaman, ada nggak sih Kak pengalaman Kakak yang menurut Kakak tuh berharga banget selama kuliah itu? Pengalaman yang sangat berharga ini mau disangkutin sama pingpong nggak nih? Boleh. Oke. Aku tuh pernah ini. Sebenarnya ini bukan waktu kuliah, tapi ini tuh waktu SMA. Itu pernah aku tuh
Ini aku tuh waktu itu aku program latihanku tuh udah bener, udah bagus. Dan dikala itu jujur itu kayak waktu aku berada di masa istilahnya kayak masa kejayaan ya. Gitu. Aku beberapa pertandingan lumayan bisa masuk kayak nyolong spotlight gitu loh. Kalau misalnya siapa sih ini Dayu, tahu-tahu muncul tahu-tahu juara kayak gitu. Nah, suatu ketika itu tuh harusnya aku di hari Senin itu pertandingan. Tapi aku di hari Sabtu, di hari Minggu aku tuh ada kegiatan sekolah gitu yang mengharuskan aku perjalanan ke agak jauh. Ke agak jauhnya tuh dulu waktu itu kan aku di kota Jogja. Nah itu aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Kidul. Nah dulu tuh awalnya kita akan melakukan perjalanan itu dengan bis kan, tapi sampai sore ditunggu tuh bisnya tuh nggak datang. Nah akhirnya kita semua sama teman-temanku akhirnya kita pakai motoran untuk ke sana gitu. Perjalanan udah berangkatnya kita selamat alhamdulillah. Nah waktu pulang itu kan udah hampir maghrib. Tiba-tiba aku kan dibonceng temanku kan, benar aku dibonceng temanku cewek. Itu tuh ada kayak lubang gitu di jalan. Nah motornya temanku tuh dia masuk ke situ, masuk. Akhirnya kita jatuh. Temanku jatuh dan aku jatuh. Aku tuh waktu tuh jatuh sebelah kiri dulu gitu, jadi kayak pundakku jatuh duluan. Dan yang kurasain pertama tuh aku nggak bisa buka helm. Aku kan, waduh, aku nggak bisa buka helm. Berarti ada sesuatu yang salah dong dengan tanganku. Nah, langsung aku minta tolong sama temanku, bukain dong helmnya gitu. Udah buka, terus nutup pun aku nggak bisa lagi. Sampai akhirnya aku dirujukan ke rumah sakit. Nah, dirujukan ke rumah sakit, terus aku dilihat nih sama dokternya. Dokternya tuh liatin, waduh ini mbak ini harus dirujuk di rumah sakit yang di bawah, soalnya kayaknya patah tulangnya. Jadi ternyata tulangku yang di sini tuh patah di sebelah kiri. Aku waduh gitu kan. Aku takut ya, kayak aku takut antara aku bakalan dimarahin orang tua aku, pokoknya semuanya berkecimpung gitu kan. Tapi tetap aku ngabarin orang tua aku gitu. Akhirnya aku dirujuk di bawah. Di suatu rumah sakit di Jogja. Terus langsung di ronsen kayak gitu, ternyata emang benar tulangku tuh patah, dan patahnya tuh kayak gini, kayak tumpang tindih gitu, yang akhirnya kamu diharuskan untuk dioperasi, untuk dipasang pen. Nah itu udah langsung bubar tuh, kayak nangis itu, aduh gitu. Aku tuh bisa saat kayak gitu aja kayak bapakku tuh kayak masih kepikiran, ya kamu masih bisa gerakin tanganmu nggak gitu, aku masih bisa gerakin tanganku kayak itu. Terus soalnya kan aku kepikiran hari Senin tuh aku masih ada pertandingan. Jadi kayak di situasi seperti itu aja kayak aku tuh masih ngepikir, bapak dan aku tuh kayak mikir, kamu masih bisa nggak ya ikut pertandingan kayak gitu. Tapi tetap aja dokternya bilang, Pak ini tuh nggak bisa, ini anak harus istirahat. Nah itu akhirnya kayak bener-bener di situ kayak refleksi gitu sih, langsung kayak harapan kayak aku habis di situ kan aku baru di puncak-puncaknya kan, itu kayak langsung kayak langsung kamu tuh diingetin loh, kayak kamu tuh nggak bisa, kamu tuh diingetin kamu harus lebih berhati-hati, kamu harus lebih, mungkin banyak hal yang mungkin aku kurang juga di situ. Akhirnya aku operasi dan aku recover 3 bulan. Dari situ tuh perasaannya bener-bener sedih sih, kayak aku menyia-nyiakan waktu 3 bulanku. Kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain kan itu, soalnya aku pen dan aku pakai arm sling. Dan untuk bisa kembali pun kayak aku harus
melakukan apa namanya rehabilitasi apa sih apa namanya penyesuaian biar kamu pertama disuruh gini, disuruh lambatan di tembok, itu kan kayak takes time gitu loh. Itu kayak aku tuh nyesel banget di situ, kayak kenapa sih dulu tuh aku harus sampai naik motor ke atas gitu, kenapa sih dulu aku nggak ikut aja gitu loh. Jadi kayak itu yang membuat kayak sayang banget ya, aku udah pingpongku aku sejauh ini tapi aku harus mulai lagi dari awal, kayak gitu sih. Tapi alhamdulillahnya nih kayak aku tuh modelnya anaknya tuh kayak apa ya, nggak mau menyerah gitu loh, kayak selalu kalau misalnya temenmu tuh ada yang susah kayak aku mau lebih dari itu. Jadi kayak habis itu aku langsung kayak mengejar ketertinggalan gitu, aku masuk di event setelahnya, di event selanjutnya gitu. Ternyata apa ya, Allah tuh masih kasih aku kesempatan yang lain sih intinya gitu. Kayak aku masih bisa, habis itu aku masih bisa pingpong lagi kayak gitu. Jadi intinya kayak aku pelajarannya adalah musibah sebesar apapun itu, kalau kamu tuh menjalaninya dengan ikhlas dan kamu langsung langsung dari diri agar kamu tuh segera kamu harus segera bangkit lagi loh. Kamu ini tuh bukan akhir dari segalanya, itu tuh pasti Allah akan memberikan terbaik untuk kamu gitu loh. Gitu sih. Setelah lulus nih Kak, kadang kan dengan jurusan kuliah kita tuh nggak selalu berjalan lurus dengan karir kita ya Kak. Kalau buat Kakak sendiri setelah lulus, apakah karir Kakak tuh berjalan sesuai jurusan Kakak atau ada manfaat-manfaat tertentu yang Kakak dapat dari jurusan Kakak yang bisa Kakak implementasikan ke kerjaan Kakak yang sekarang? Oh, ini saya harus bertanggung jawab nih kalau ditanya. Kenapa tuh Pak? Ya mungkin kalau bagian ini emang semuanya yang kita inginkan kadang-kadang tidak selalu berjalan lurus ya. Tapi di situ tentu pasti ada hal yang lain juga yang kita dapat gitu. Aku melihatnya dari sisi kayak gitu. Mungkin aku ya semua yang aku pelajarin di waktu kuliah kayak gitu tuh mungkin beberapa emang nggak dipelajarin sih, nggak dipakai sekarang gitu loh. Tapi namanya manusia kan kita harus agile, harus bisa beradaptasi ya. Jadi kamu kalau misalnya nggak mau adaptasi, ya udah nanti kamu bakal ketinggalan gitu loh. Jadi aku lebih ke menerima apa yang udah aku dapetin sekarang, dan aku mencoba kayak apa sih yang harus bisa aku tambah lagi, apa sih aku harus belajar apa lagi gitu. Karena kan pada dasarnya manusia tuh orang yang nggak boleh berhenti belajar kan, harus terus menerus belajar gitu. Jadi kita nggak boleh dong kayak ya ini nggak sesuai nih sama jurusanku, ini bukan passionku. Tapi kan ini adalah pilihanmu. Dulu aku milih untuk masuk ke Telkom, aku udah memilih untuk masuk ke Telkom, berarti aku harus menerima segala konsekuensi apa dengan pilihanku itu. Gak dipaksa saya ya, kayu ya. yang dipaksa nih ini penempatan di Bandung, enggak deh. Itu jadi ya pasti ada plus minusnya, tapi kita harus tetap berpikir positif dan harus tetap menjadi orang yang selalu adaptif ya, biar bisa survive. Yang pertama, apakah mimpi-mimpi Kakak tuh udah tercapai semua atau ada masih Kakak punya mimpi yang lain yang masih sampai sekarang Kakak perjuangin?
Iya, adalah mimpi yang belum tercapai. Salah satunya mimpi nikah ya. Gak ada Pak di Ikmat tangan nggak? Tuhan. Pak Ikmat nggak komen nih. Iya. Pasti ada sih mimpi-mimpinya tuh. Kalau aku saat ini kayak lebih pengen mimpinya tuh mimpi untuk kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Dulu tuh aku awal kenapa aku memilih untuk bekerja kayak gitu, awalnya tuh berawal dari kayak aku kan tinggal di desa ya memang. Itu tuh kayak lihat orang-orang di desa tuh kayak Hanya kota yuk ada bandara. sekarang udah kota lah, tapi masih desa dulu. Nah, aku tuh lihat kayak tetanggaku ada satu tetanggaku tuh yang hidupnya di masjid gitu. Terus kayak aku tuh pernah mikir apa ya, aku bisa nolong apa ya sama orang ini gitu. Sampai aku pengen, dia tuh soleh banget gitu. Kayak aku tuh kayak ngerasa aku pengen ngaji, pengen naikin haji orang ini gitu. Nah itu kayak aku dari situ aku mulai terpacu, kalau misalnya aku pengen naikin haji orang ini, apa sih yang aku harus lakuin gitu. Pasti aku harus punya pendapatan aku sendiri ya. Makanya akhirnya aku daftar cari pekerjaan yang lebih baik. Nah disitulah muncul kenapa aku tiba-tiba aku daftar Telkom, kenapa aku mau Alhamdulillah. Saya nggak maksa yuk. Enggak kok Pak, alhamdulillah. Itu paksaan Pak, mas bukan paksaan. Emang sebuah peluang yang saya manfaatkan. Itu jadi ingin bermanfaat sama orang lain. Terus pengen juga, dulu tuh aku sempat di Jogja tuh punya klub pingpong gitu. Yang klub pingpongnya tuh kayak anak-anak kecil gitu sih, kayak pengen aja punya klub pingpong kayak gitu lagi gitu. Kayaknya kayak melihat pertumbuhan anak-anak kecil dengan anak-anak kecil kan masih jujur, masih kompetitifnya masih bagus gitu ya. Jadi tuh seneng aja lihat mereka berkembang, mereka juara tuh kayak apa ya, happiness sendiri buat aku gitu. Terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk teman-teman atlet. Harapannya ini sih, sekarang ini kan di pingpongan di Indonesia nih kadang-kadang jelas enggak jelas gitu kan. Jadi buat teman-temanku semuanya harus pintar-pintar baca peluang. Jangan sia-siakan masa-masa kalian. Jangan sampai kalian tuh hanya berhenti sampai di sini. Maksudnya dunia luar tuh masih banyak gitu loh. Kalian nggak bisa hanya menggantungkan sama satu posisi aja. Kalian harus bisa lebih adaptif. Kalian harus bisa mencari peluang-peluang yang lain dan tetap selalu berusaha dan berikhtiar. Itu sih.